teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Eva dan Ustazah Susan dalam pelajaran matematika tentang materi perbandingan pecahan dan mengurutkan pecahan. Silahkan nanti kalian simak baik-baik ya. Kita simak soal nomor 1, perbandingan dengan memberikan tanda ini dibaca lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Di soal nomor 1, penyebutnya sudah sama-sama 7. Maka kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya saja. Pembilang pertama adalah 4, pembilang kedua adalah 2. 4 dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 4, maka tandanya adalah 4/7 lebih besar dari 2/7. Berikutnya soal nomor 2. Ini adalah perbandingan pecahan, tapi penyebutnya di sini berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, sebetulnya soal ini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah kedua pecahan ini menjadi penyebut yang sama, tetapi ada cara yang lebih cepat. Caranya bagaimana? Kita kalikan silang. Nah, si penyebut milik pecahan 1 kita kalikan dengan pembilang milik pecahan yang lain. Begitupun penyebut yang lain dikalikan dengan pecahan pembilang yang lain. Nah, sekarang kita kalikan 5 dikali 3 hasilnya 15. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, kita bandingkan sekarang 8 dengan 15, lebih besar atau lebih kecil? Nah, karena 8 lebih kecil, maka di sini tandanya adalah lebih kecil. Nomor 3, setengah dengan 40%. Yang ini pecahan biasa, yang ini adalah persen. Maka tidak usah bingung, kalian tinggal ubah saja mana yang belum menjadi pecahan biasa. Karena kalau perbandingan seperti ini lebih enak kalau kita ubah ke pecahan biasa. Setengah, tetap kita tulis setengah. 40%, persen itu per 100. 40/100. Caranya sama, penyebut yang 1 dikalikan dengan pembilang yang lain, penyebut 1 dikalikan dengan pembilang yang lain. 2 dikali 40 hasilnya 80, kita tulis di sini. 1 dikali 100 hasilnya adalah 100. Nah, kita bandingkan 100 dengan 80, itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata dia lebih besar. Berarti tanda di sini adalah setengah lebih besar dari 40%. Nah, berikutnya soal nomor 4. Yang ini desimal, satunya adalah pecahan biasa. 0,08 di belakang koma ada 2 angka, berarti pernya per 100. Pembilangnya siapa? Pembilangnya adalah 8, atau kalau Ustazah Susan kemarin ngajarinya kayak gini ya. Nah, 0 di depan angka itu boleh dihapus, dibandingkan dengan 3/8. Nah, kita kalikan penyebut yang 1 ke pembilang yang lain, penyebut yang 1 ke pembilang yang lain. 100 dikali 3 hasilnya adalah 300. 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Maka yang kita bandingkan tinggal 64 dengan 300, pasti dia lebih kecil. Maka di sini tandanya adalah lebih kecil. Berikutnya kita lihat soal nomor 5. Ini desimal, ini persen, maka tidak usah bingung, tinggal diubah saja menjadi pecahan biasa. 0,5 di belakang koma ada 1 angka, berarti pernya per 10. Pembilangnya 5. 27%, persen itu per 100. Pembilangnya 27. Nah, seperti tadi, penyebut yang 1 dikalikan ke pembilang yang lain, penyebut yang 1 dikalikan ke pembilang yang lain. Sekarang kita kalikan 10 dengan 27, hasilnya adalah 270. Sedangkan 100 dikali 5 hasilnya adalah 500. Kita bandingkan 500 dengan 270, pasti lebih besar. Lebih besar tandanya seperti ini, berarti jawaban nomor 5 adalah tandanya lebih besar. Subtema materi yang selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Kalau tadi membandingkan, sekarang mengurutkan. Jadi tidak hanya 2 pecahan saja yang kita bandingkan, tetapi 3 pecahan. Nanti kita urutkan. Yang pertama ini kita akan belajar mengurutkan dari yang terkecil. Nomor 1, 6/8, 7/8, dan 3/8. Kita lihat tadi prinsipnya adalah ketika penyebutnya ini sudah sama, maka bisa langsung kita tahu mana yang kecil, mana yang besar, gitu ya.
Jadi ini bisa langsung kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah 3/8. Kemudian 6/8, terakhir adalah 7/8. Ini bisa kita kerjakan sekali lagi karena penyebutnya sudah sama. Lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini penyebutnya tidak sama, berbeda. Maka konsep nomor 1 tidak bisa kita terapkan di nomor 2. Tidak bisa kalian yang paling kecil 1/2, kemudian 3/4, 5/6 gitu, tidak bisa untuk langsung seperti itu. Walaupun mungkin bisa jawabannya kebetulan seperti itu gitu ya. Caranya gimana kalau penyebutnya berbeda? Maka ingat yang kemarin itu, kita harus menyamakan dulu penyebutnya 3/4, kemudian dari yang paling besar. Yang paling besar adalah 4, 2, 6. Ini yang paling besar adalah 6 penyebutnya. 6 habis tidak dibagi 4. Oh, ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, kita cari kelipatannya 6. 12. 12 habis tidak dibagi 4. Habis. 12 habis tidak dibagi 2. Habis. Karena sama-sama bisa membagi kedua-duanya, maka penyebutnya yang dipakai adalah 12. Baik, sekarang kita tuliskan seperti ini. 3/4, 1/2, sama 5/6. Ini semuanya kita ubah menjadi per 12. Ingat ya, kemarin konsep pecahan senilai. 4 menjadi 12. Ini dikali 3, maka atas juga dikali 3. 9. 2 menjadi 12 dikali 6, maka atas juga dikali 6. Hasilnya 6. 6 menjadi 12 dikali 2, 5 juga dikali 2, ketemunya 10. Sekarang pembilangnya menjadi 9, 6, 10, penyebutnya semuanya 12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, baru bisa kita urutkan. Dari yang paling kecil yang mana ini? 6/12. Kemudian 9/12, baru yang terakhir adalah 10/12. Apakah ini sudah jawabannya? Belum. Karena soalnya bukan seperti ini. Soalnya adalah 3/4, 1/2, dan 5/6. Maka bentuk ini kita kembalikan lagi ke semula. 6/12 itu adalah punyanya 1/2. Maka ini 1/2. 9/12 itu punyanya 3/4. 3/4. Kemudian 10/12 itu punyanya 5/6. Jadi urutannya adalah seperti ini. Kita lanjut soal nomor 3, masih sama contohnya, caranya berarti juga masih sama. Lihat penyebutnya adalah 10, 5, 4, berbeda. Karena berbeda tidak bisa langsung dikerjakan atau ditentukan mana yang lebih kecil. Kita lihat dulu penyebut yang paling besar adalah 10. 10 ini habis tidak dibagi 5? Habis. Habis tidak dibagi 4? Tidak. Karena tidak habis, cari kelipatannya. 20. 20 habis tidak dibagi 5? Habis. 20 dibagi 4? Habis. Kalau misalnya nggak habis lagi, kita cari lagi kelipatannya. Nah, sekarang karena ini sudah habis membagi penyebut yang lain, maka yang kita pakai adalah 20. Kita tuliskan di sini 7/10, 2/5, 1/4. Semuanya per 20. 10 menjadi 20 dikali 2, maka 7 kali 2, 14. 5 menjadi 20 dikali 4, 2 dikali 4, sama dengan 8. 4 menjadi 20 dikali 5, maka 1 juga dikali 5, ketemunya 5. Dari sini akan langsung terlihat yang paling kecil ternyata adalah 5/20. Setelah itu baru 8/20. Terakhir adalah 14/20. Ingat, ini belum jawabannya. Jawaban ini kita kembalikan lagi ke soalnya. 5/20 itu punyanya 1/4. 8/20 punyanya 2/5. Dan 14/20 punyanya 7/10. Jadi ini jawabannya. Nah, sekarang soal nomor 4. Ini pecahannya sudah tidak sejenis lagi, tidak pecahan biasa semua, tetapi ada yang desimal, ada yang persen, ada yang pecahan biasa. Gimana caranya? Caranya itu kita samakan dulu pecahannya, ini kita ubah semuanya. Mau ke pecahan desimal semua, atau ke persen semua, atau ke pecahan biasa semua. Tapi Ustazah sarankan jangan pernah mencoba ke pecahan biasa semua, karena ini akan melalui berbagai macam tahap. Kalian mengubah dulu ke pecahan biasa, setelah itu harus menyamakan penyebutnya, itu terlalu lama.
Maka hanya ada dua cara, ubah ke desimal atau ubah ke persen semua. Kalau saya lebih suka mengubahnya ke persen ya, tapi kalian silahkan nanti bisa mencoba cara yang lain. Kita tulis 0,9, kemudian 25%, 25% dan 3/5. Kita akan mengubah ke persen. Ingat kemarin mengubah ke persen itu sama saja dengan dikali 100% atau ini nanti mundur 2 gitu ya. 0,9 dikali 100%. Ini kali 100% kemarin kita sudah cara mengalikannya, berarti ini sama aja kayak mundur 2 langkah seperti ini. Mangkok pertama isi 9, mangkok kedua kosong, maka dikasih 0. Jadi 0, 9, 0, komanya pindah ke belakang. 0 depan sendiri boleh hilang, koma di belakang sendiri juga hilang, maka ketemunya adalah 90%. Kemudian 25% sudah sama, 25% tidak usah diubah. 3/5 kita ubah menjadi persen, maka bisa nggak 5 ini menjadi 100? Kalau bisa, maka dikalikan berapa 5 menjadi 100? Oh, dikali 20, atas juga dikali 20, ketemu 60, 60 per 100, artinya dia 60%. Nah, sekarang bentuknya sudah sejenis. Ketika sudah sejenis semua, kita akan tahu mana yang lebih kecil. Ternyata yang lebih kecil adalah 25%, kemudian 60%, kemudian 90%. Sekali lagi ini belum jawabannya, karena soalnya adalah bentuknya seperti ini, maka kita kembalikan lagi ke bentuk soalnya. 25% dia tetap 25%. 60% ini punyanya 3/5, maka kita tulis 3/5. 90% punyanya 0,9, kita tulis 0,9. Maka urutan dari yang paling kecil adalah seperti ini. Baik, contoh soal nomor 5 ini kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Kalau tadi mengurutkan dari yang terkecil, kalau sekarang terbesar. Caranya sama, hanya nanti urutannya itu kita lihat dari yang paling besar. Ini isinya berbagai jenis pecahan, maka caranya adalah kita ubah menjadi satu jenis. Kita ubah tadi Ustazah mencontohkannya ke persen ya. Nah, kita ubah menjadi bentuk persen semua. 39% sudah bentuk persen tetap, berarti tidak usah kita apa-apakan. 17/20 ini bisa nggak diubah menjadi per 100? Oh, ternyata bisa. Dikali berapa? Kali 5. Maka atas juga dikali 5. 17 kali 5 85. 85 per 100 sama dengan 85%. Yang atas ini 39%. Kemudian yang terakhir 1,20. 1,20 jadikan persen dikalikan 100%. Kali 100 itu sama aja mundur 2 langkah. Maka menjadi 120, koma di belakang sendiri boleh hilang. Berarti menjadi 120%. 1 di sini boleh hilang nggak? Tidak boleh. Yang boleh hilang adalah angka 0 saja yang di depan sendiri. Tapi kalau 1 tidak boleh hilang. Dari sini ingat, ini mengurutkannya dari yang terbesar permintaannya, maka kalian juga urutkan dari yang terbesar. 120%, 85%, kemudian 39%. Nah, ini belum jawabannya. Kembalikan lagi ke soalnya. 120% itu punyanya 1,20. 1,20. 85% punyanya 17/20. 39% tetap 39%. Maka jawabannya adalah ini. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu memahamkan kalian tentang konsep membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Soal nomor 2 itu minta diurutkan dari yang terkecil ya.